Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa salafuna salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتاب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang semua hadir pada pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama, dengan kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membahas satu ayat tadi, yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-18, yaitu kaitannya dengan nikmat. Ini namun juga ada juga di dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita ingin membahas yang berkaitannya dengan nikmat, karena apa? Kunci sukses itu kita apabila mensyukuri nikmat. Jadi kita bisa sukses, beruntung dalam hidup kita ini apabila kita senantiasa mensyukuri atas nikmat. Dan nikmat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi orang yang tidak beriman sebetulnya apa? Gak dapat nikmat. Yang dapat nikmat hanya orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman dapatnya rahmat. Ya, makanya kalau nikmat itu sudah di atasnya rahmat. Sehingga kalau kita itu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sampai jelaskan dalam ayat tadi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, enggak akan mampu kalian menghitung-hitungnya. Sangat banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setiap waktu, setiap detik, setiap saat, ya, berjuta-juta nikmat yang telah kita rasakan. Bahkan sebelum kita itu lahir di dunia ini, Allah telah berikan nikmat kepada kita.
Sampai kapan? Sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasanya. Sehingga kehidupan kita itu harus kita penuhi apa? Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat nanti akan ditambah-tambah lagi oleh Allah. Jadi syukur ditambahi lagi nikmat. Seperti orang yang telah berada di dalam surga disebutkan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini penghuni surga. Senantiasa apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka la daina mazid. Sehingga karena terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala, maka setiap saat nikmatnya ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering saya sebutkan kalau di surga itu apa? Hidup itu tambah enak, tambah enak, tambah enak. Nikmat tambah nikmat, tambah nikmat. Nah, kayak kita kalau hidup kita itu di dunia kok tambah enak, tambah enak, tambah nikmat. Nah, itu namanya sering disebut dengan berkat yang seperti itu. Tambahnya kebaikan, tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah. Kayak orang di surga itu. Ibarat kita makan, sekali suapan enak, 2 kali tambah enak, 3 kali tambah enak lagi, 4 kali tambah enak lagi, tambah enak, tambah enak. Kalau kita di dunia, beda lagi. Suapan yang pertama itu yang paling enak. Nanti kedua dikurangi lagi sedikit, sedikit, sedikit. 25 suapan ya sudah enggak lagi. Bedanya. Dan di akhirat itu tidak ada yang namanya kehabisan ya, yang kita nikmati. Terus menerus ditambahi kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar apa? Hidup kita ini agar tambah nikmat lagi. Kalau kita tambah nikmat kita berarti itu kan sukses itu. Maka kunci sukses tiada lain adalah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah memberikan nama nabi kita ini, nabi pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bernama Muhammad. Namanya Muhammad atau bernama Ahmad. Muhammad juga bernama Ahmad. Kalau yang kita baca di dalam sholat tadi, surat Sof ayat berapa itu? Ayat yang ke-6 ya. Allah firmankan tadi, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Allah kasih nama kekasihnya, satu Muhammad, yang kedua Ahmad. Apa artinya Muhammad? Orang yang terpuji, orang yang senantiasa dipuji. Orang yang terpuji kan berarti orang yang senantiasa dipuji. Kenapa Nabi Muhammad kok senantiasa dipuji? Karena kebaikannya. Banyak kebaikannya. Tidak hanya kepada orang yang muslim, kepada musuhnya pun Nabi Muhammad itu baik. Ketika di Taif berdakwah, dilempari batu. Orang Arab itu dulu jahiliyah kalau sudah benci bukan hanya batu yang buat lempar, kotoran unta buat lempar, kotoran yang buat lempar. Namun apa? Ternyata Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, berikan petunjuk
pada umatku ini. Kenapa dia membenci aku, menganiaya aku, melempari batu aku? Karena apa? Dia nggak tahu bahwa aku ini adalah Rasul, utusanmu. Kalau tahu bisa aja ya nggak bakalan dia ngelempari Rasul. Didoakan musuhnya saja, didoakan. Maka karena banyaknya kebaikannya disebut dengan Muhammad. Orang yang senantiasa dipuji karena banyak kebaikannya. Bahkan tidak hanya manusia yang memuji, malaikat pun memuji Nabi Muhammad. Bahkan tidak hanya malaikat, Allah pun memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim, surat Al-Qalam ayat yang keempat. Dan sesungguhnya wahai Muhammad, sungguh-sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Allah memuji Nabi Muhammad karena apa? Kebaikannya. Ya, kalau ada orang sangat baik sekali, ya pastilah senantiasa dipuji orang. Dimanapun dia berada akan dipuji orang. Satu mempunyai nama Muhammad, yang kedua mempunyai nama Ahmad. Ahmad, Ahmadun Nas. Orang yang banyak memuji. Memuji apa? Memuji Allah. Nabi Muhammad senantiasa memuji Allah. Fis-sarra wad-dharra. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, senantiasa apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedih beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman harus seperti ini. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa. Sering disebutkan alhamdulillah ala ni'amil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa? Nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga apa? Apabila orang itu punya iman, kesedihan dan kegembiraan dua-duanya akan mendatangkan pahala. Ketika dia sedih, akan mendatangkan apa? Ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau punya iman. Demikian pula ketika diberikan kegembiraan, itu pun juga akan mendatangkan pahala juga. Sedih mendatangkan pahala, gembira juga mendatangkan pahala. Sehingga Nabi Dawud alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Saba di ujung ayat itu ada ayat yang ke-13. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. I'malu, bekerjalah ala Dawud, wahai keluarga Dawud, keluarga Nabi Dawud, syukra. Untuk apa bekerja tadi? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerjanya juga untuk syukur, mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur kepada Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita itu semuanya kita penuhi dengan syukur. Kita berjalan dengan syukur. Kita di masjid dengan syukur, salat dengan syukur, baca Al-Quran dengan syukur, kita mengaji dengan syukur. Maksudnya apa mengaji dengan syukur? Mengaji dengan syukur itu mengaji dengan senang. Karena makna syukur itu adalah maknanya yang pertama senang. Orang yang merasa bersyukur kepada Allah berarti apa? Hatinya senang.
Nah, hatinya senang. Badannya sehat, hatinya senang. Jadi orang beriman hatinya senang. Jadi orang Islam hatinya senang. Bisa ngaji hatinya senang. Makanya senang. Ngaji dengan senang, ini namanya ngaji dengan syukur kepada Allah. Kalau sudah senang luar biasa ini. Jadi kalau Bapak Ibu ngaji kok senang berarti apa? Ikhlas ngajinya. Orang itu kalau senang gitu. Jadi kalau senang itu Allah. Tahu-tahu sudah 15 menit. Tapi kalau nggak senang lama sekali ini ngaji. Kan begitu. Kita sholat juga demikian. Kok sholatnya senang? Alhamdulillah. Nah, sholat senang. Tapi kalau sholatnya kita nggak senang, malas. Baru imam membaca Iza jaa, baru jaa dikiranya ternyata apa? Dikiranya itu Iza jaa nasrullah. Ternyata apa? Iza ja'akal munafiquna qalu. Ternyata surat Al-Munafiqun. Udah merasa apa? Sedih ya. Tapi kalau senang, kalau senang kita ada senang. Nanti kalau sudah senang ada rasa rindu. Sehingga kita melakukan sesuatu apapun usahakan apa? Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesannya Allah untuk Nabi Daud dan untuk kita juga. Bekerjalah wahai keluarga Daud, keluarga Nabi Daud, ya, untuk apa? Syukra, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Namun disebutkan oleh Allah sedikit sekali wa qalilum min ibadiyas syakur. Hamba-hambaku yang mereka itu senantiasa mau bersyukur kepada Allah. Syakur maknanya apa? Mau senang, mau susah terus menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana syakur. Maka sedikit sekali orang yang bersyukur. Orang kadang-kadang kan syukurnya yang senang saja. Ketika diberikan kesedihan oleh Allah, berat dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka kita diperintah mau sedih, mau susah sebetulnya ucapkan alhamdulillah. Sehingga ketika kita dalam keadaan sedih ditambahi alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah atas segala keadaan, mau keadaan apapun. Ini yang namanya syakur. Lebih berat. Syakur. Nikmat ini luar biasa. Sehingga apabila kita punya iman sebetulnya, ya, kita akan senantiasa merasakan bahwa nikmat itu hanya diberikan untuk orang yang beriman. Dengan iman inilah kita bisa menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Ada nikmat kecil, ada nikmat besar, ada nikmat sempurna. Kalau kita mau bagi-bagi lagi bisa juga itu. Apa itu yang disebutkan nikmat yang kecil? Dunia ini Ibu Bapak. Dunia itu nikmat yang kecil. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77 Allah firmankan, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah kenikmatan dunia itu adalah kecil. Tentunya kalau dibandingkan dengan akhirat kecil sekali dunia ini. Maka dunia ini semuanya serba sementara Ibu. Nikmat-nikmat kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ternyata itu sepertinya cepat sekali gitu. Saya punya tetangga 2 ustadz baru saja meninggal. Satu lagi ustadz putranya Kiai Thohir, Ustadz Kiai Haji Abdul Ghaffar meninggal. Selang 2 minggu lagi satu lagi Al Ustadz Kiai Haji Mursyidi, mungkin ada yang tahu ini Ustadz Mursyidi baru saja meninggal juga. Sepertinya baru saja. Saya pas belum mau berangkat haji kemarin itu sempat merangkul-rangkul saya. Sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Ternyata
Ternyata nikmat umur pun sepertinya apa? Sebentar sekali. Itulah nikmat dunia. Kalau mungkin nanti yang selama-lamanya bukan dunia ini, akhirat. Apalagi nikmat yang namanya materi. Ya Allah. Bapak ibu ini seumpamanya makan. Nah sekarang sudah beda itu. Makan pun harus diatur kan. Itulah dunia itu. Dunia itu kalau makan kita makan yang nikmat. Kadang-kadang apa itu? Malah membuat masalah buat kita itu. Yang enak-enak makan yang enak ya. Ada yang enak-enak itu. Akhirnya malah nggak enak. Itulah dunia. Tapi kalau akhirat tadi tambah enak, tambah enak. Kita minum saja, kalau minum yang manis-manis terus bahaya, oh bahaya. Nah, sesuatu ternyata apa yang enak-enak itu bahaya di dunia itu. Maka disebutkan bahwa ada nikmat kecil ternyata apa? Nikmat dunia. Nikmat dunia itu nikmat yang kecil. Ada nikmat yang besar. Kalau kita sebutkan kecil ya akhirnya harus ada besar dong. Kecil besar. Sering itu MC kita juga membaca nih. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa disebutkan itu nikmat yang besar? Karena apa? Memang iman itu enggak semua diberi oleh Allah. Kalau semua diberi oleh Allah namanya apa? Nikmat kecil itu. Dunia ini diberi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir juga diberi. Orang yang beriman juga diberi juga. Makanya namanya bukan nikmat, namanya ada rahmat. Jadi kalau untuk orang yang kafir namanya apa? Rahmat. Maka ayat tadi wa in ta'udu nikmatallah itu ada nikmat dari Allah, tentunya orang yang beriman. Nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Sehingga apa? Nikmat iman itu nikmat yang besar. Hanya orang yang dikehendaki Allah yang beriman. Hanya orang yang mendapatkan izin dari Allah yang beriman. Maka di dalam surat Al-An'am ayat 111 Allah firmankan, "Ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah." Tidaklah mereka itu beriman kecuali atas kehendak Allah. Coba itu. Orang itu beriman apa? Karena memang dikehendaki oleh Allah. Sedangkan kita hidup ini sebenarnya kehendak kita apa kehendaknya Allah? Kehendaknya Allah. Yang menghendaki Allah. Maka kita dijadikan orang yang beriman, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman tadi semua amalan-amalan kita mempunyai nilai pahala di sisi Allah. Maka nuliyuminu illa ayyasha Allah. Kurang mantap lagi, ambil ayat lagi. Surat Yunus ayat 100. Kalau tadi bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Tidaklah seseorang itu beriman kecuali atas izin Allah. Walaupun hidup di masa Rasulullah, hidup di masa Rasulullah bersama dengan Rasulullah, melihat Rasulullah, apakah mesti dia terus beriman kepada Rasulullah? Belum tentu. Pamannya Nabi Muhammad SAW, pamannya Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ternyata juga tidak diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk Abu Thalib yang senantiasa melindungi Rasulullah, enggak juga beriman kepada Rasulullah walaupun senantiasa melindungi Rasulullah. Maka iman ini luar biasa, harus kita jaga. Maka seperti ini sebetulnya apa? Kita menjaga iman kita. Yuk senantiasa kita tingkatkan iman kita, kita evaluasi. Nah,
Ketakwaan kita kepada Allah agar apa? Iman kita terus meningkat, terus menerus meningkat. Kayak imannya para nabi-nabi. Kita bukan nabi ya, bukan nabi, tapi kita pengen iman kita itu tambah naik, tambah naik. Usia kita bertambah, insya Allah ilmunya juga bertambah. Insya Allah kalau ilmu kita bertambah, iman kita pun akan bertambah. Karena ada riwayat yang menyebutkan, kadang-kadang kita ngeri juga kalau gak hati-hati. Wa minhum yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Ada yang seperti itu. Lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman. Ketika mau ajal datang, sudah waktunya sepuh, malah ditinggalkan imannya, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ada yang seperti itu? Ada. Di zaman Nabi Musa juga ada. Di zaman Nabi Muhammad juga ada. Ada yang namanya mungkin kalau di dalam Al-Quran disebutkan yaitu Qarun. Nah, Qarun dulunya adalah orang yang taat itu di zaman Nabi Musa. Orang yang taat. Tapi karena tergoda dengan nikmat yang kecil tadi, dengan dunia tadi, akhirnya apa? Qarun mengakhiri hidupnya bukan dalam keadaan beriman, bukan dalam keadaan taat. Di zaman Rasulullah ada juga yang namanya kita semuanya tahu Sa'labah, nama juga seperti itu. Maka berarti apa? Hati-hati kita. Walaupun itu disebutkan oleh para ulama, itu bagian kecil seperti itu. Memang ada orang yang hidupnya itu beriman karena memang bisa jadi orang tuanya Muslim. Ya, orang tuanya Muslim. Allah juga berikan keimanan, namun tidak disyukuri. Maka dari mensyukuri nikmat berupa iman ini adalah kunci kita beruntung, sukses. Hidup dalam keadaan beriman. Ada yang mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kita ini masuk kelompok yang kedua, insyaallah. Wa minhum yulatu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ini yang kita inginkan. Alhamdulillah kita punya orang tua itu Islam. Ya. Maka alhamdulillah hidup kita juga dididik oleh orang tua, yaitu sebagaimana agama kita. Iman kita pertahankan. Dan mati tetap dalam keadaan iman. Ini yang mayoritas. Sehingga ketika kita ada khotib di atas mimbar, apa yang dipesankan khotib pasti di dalam khutbahnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati. Gak boleh mati. Gimana gak boleh mati? Orang hidup kan mati. Nah, maksudnya ini apa? Penekanan di sini. Jangan kalian mati. Boleh kalian mati, kecuali tetap dalam keadaan Islam. Mabuk mati. Lagi nyuri mati. Na'udzubillah. Jadi matinya tetap dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelompok besar, mudah-mudahan kita masuk yang kelompok besar ini. Sudah diberikan iman oleh Allah, kita jaga terus, kita rawat terus iman ini, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman. Ini yang disebutkan dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Kalau kita menjadi orang gak mau tambah baik, gimana mau akhirnya baik? Kalau kita menginginkan husnul khotimah, apa? Berusaha, kita terus-menerus berusaha. Tambah baik. Nanti akhirnya husnul khotimah. Wa minhum yulatu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Ini juga kelompok banyak juga ini. Lahir dalam keadaan mungkin gak ada iman, kafir. Hidup dalam keadaan kafir,
dan mati pun dalam keadaan kafir pula. Kelompok yang besar gak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kelompok yang kecil juga, wa minhum yulatu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Ada yang lahir dalam keadaan kafir, gak beriman. Habis itu apa? Hidup dalam keadaan tetap gak ada. Tapi ketika dia sudah mulai ajal datang, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beruntung seperti itu. Maka dari itu kita jaga nikmat yang berupa iman. Ini nikmat yang paling besar. Ya. Karena iman semua akan mendatangkan pahala. Iman, susah, sedih mendatangkan pahala. Sehingga di dalam agama kita itu kalau disebut nikmat, ya, pasti itu hanya untuk orang yang beriman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu juga dasar buat kita. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ini kan orang yang beriman dan disebut oleh Allah. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang sesat berarti apa? Orang yang kafir. Maka yang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah hanya orang yang beriman. Sehingga yang dapat menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah hanya orang yang beriman. Nih ada minum air putih. Kalau kita di dalam diri kita ada iman, habis minum air putih, alhamdulillah, haus hilang, dahaga hilang. Tapi kalau kita menikmatinya dengan hawa nafsu, karena di dalam hati kita itu satu ada iman, yang satu ada hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang ngomong, alamak cuman air putih. Air putih kan? Karena yang namanya hawa nafsu itu nggak pernah merasa puas, itu juga nggak pernah. Itulah hawa nafsu. Tapi kalau yang berbicara iman, alhamdulillah. Jadi nikmatnya di mana? Justru ketika dia mengucapkan alhamdulillah, itulah nikmatnya. Alhamdulillah bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Diberi minum alhamdulillah. Kalau nggak diberi minum, kira-kira alhamdulillah nggak itu? Nggak diberi minum. Kalau kita ngomong kehidupan ini adalah kehendaknya Allah, dapat minum alhamdulillah, nggak dapat minum juga. Jadi kalau maaf ibu bapak, kalau ibu diberikan kesedihan oleh Allah, baik apa buruk? Sedih, dikasih sakit, dikasih sakit. Kalau sebutkan syakur tadi kan untuk kesedihan itu. Kalau sedih diberikan oleh Allah SWT, tetap dia syukur kepada Allah. Itu namanya syakur. Sehingga kalau kita diberikan sakit oleh Allah, baik apa buruk? Kalau yang ngomong baik sudah mulai berubah ini, keyakinannya berubah. Jadi kalau saya contohkan lagi, wajarnya setiap ada anak yang lahir itu nikmat apabila ketika lahir masih ada bapaknya. Tapi kalau ada anak yang lahir ketika lahir dari ibunya, namun bapaknya sudah nggak ada, itu baik apa buruk? Masa lahir nggak punya bapak kok baik gitu? Lahir ke dunia bapaknya nggak ada, kira-kira baik apa buruk ini? Ketika lahir bapaknya nggak ada disebut yatim, baru berusia 6 tahun, sedang pengen-pengennya mungkin ya tentunya adalah
Dia asik dengan ibunya umur 6 tahun. Ternyata apa? Ibunya meninggal pula. Umur 6 tahun ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, kira-kira baik apa buruk? Baik apa buruk ini Bapak Ibu? Ragu-ragu untuk jawabnya ini. Habis itu apa? Diasuh lagi oleh kakeknya. Karena ibu bapaknya sudah nggak ada, diasuhlah oleh kakeknya. Usia remaja baru 8 tahun, 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal juga. Setelah itu apa? Karena kakeknya meninggal diasuhlah oleh pamannya. Dia berdakwah, dia berjuang. Belum selesai dakwahnya pula, pamannya juga meninggal. Kalau ada yang melindungi kita terus meninggal, kira-kira baik apa buruk? Sedangkan kehidupan kita itu katanya apa? Kehendaknya Allah. Kalau ada yang ngomong itu buruk, berarti nggak tahu sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan ayahnya sebelum dia lahir, mewafatkan ibunya ketika umur 6 tahun, mewafatkan kakeknya, lalu mewafatkan pamannya? Jawabannya ada di dalam surat Al-Duha. Ibu bapak sering baca, alam yajidka yatimang. Itu kan. Karena apa? Allah ingin memelihara yatim tadi. Siapa yang yatim di sini? Nabi Muhammad. Fa'awa, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kira-kira kalau kita mikir, yang memelihara Allah dengan yang memelihara ibu bapak kita, bagusan mana ibu? Hah? Yang mendidik Allah langsung dengan yang mendidik kita sendiri, bagusan mana? Bagusan Allah, Pak. Itu. Ini. Maka mustahil ibu bapak, Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Pilihan dari para nabi, semuanya para nabi itu satu pilihannya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Maka sering disebutkan Sayyidur Rasul, penghulunya para rasul, penghulunya para nabi. Mustahil nabi kok seumpama dihinakan oleh Allah, nggak ada. Maka apa? Tentunya pemeliharaan Allah adalah yang terbaik. Maka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma binikmatik. Nah, itu nikmat lagi. Ya. Ketemu nikmat kan itu kan? Wa amma binikmatik, binikmatika. Dan ada pun nikmat di situ. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Itulah nikmat. Jadi kalau kita ngomong nafsu, hawa nafsu ibu apa? Ketika lahir gak ada ayah, kalau ngomong nafsu pasti apa? Oh pasti buruk. Tapi kalau kembali kepada iman, kita punya iman, segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah itu pasti sesuatu yang terbaik. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada itu yang terbaik buat kita. Ini kalau yang berbicara adalah iman. Tapi kalau yang bicara hawa nafsu, pasti itu. Dia mengatakan apa itu? Lahir tak ada ayah. Pasti apa? Ini sesuatu tanda yang buruk dan seperti itu. Inilah kalau yang bicara adalah nikmat. Sehingga di dalam kita beragama sebetulnya apa? Semuanya itu nikmat. Semuanya adalah nikmat sebetulnya. Maka ayat yang turun terakhir surat Al-Maidah yang di tengah-tengah itu, ayat yang ketiga kan,
Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Oh, nikmati nikmat. Wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini al yauma akmaltu lakum, aku sempurnakan bagimu dinakum agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmati. Artinya apa? Nikmatku. Ternyata apa? Agama itu nikmat. Agama ini nikmat. Kita bisa ngomong agama itu nikmat karena apa? Kita sudah punya alat untuk menikmati. Maaf ibu bapak, kalau ibu bapak melihat pemandangan yang indah, apa alat untuk menikmatinya? Mata. Kita bisa mendengarkan suara yang indah, ada qori yang bacaannya enak. Apa alat untuk menikmatinya? Telinga. Kita bisa merasakan minum ini manis enak, makan enak. Apa alatnya untuk menikmati? Lidah, lisan. Dan kita disebutkan bahwa agama itu nikmat. Apa alat untuk menikmati yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Iman. Makanya alat untuk menikmati iman tadi. Kalau tak ada iman, apakah nikmat? Ngaji tak ada snacknya, apa nikmatnya? Coba itu kan, duduk seperti ini, ya Allah, dari tadi mungkin ada yang sebelum subuh datang, tapi karena ibu nikmat, alhamdulillah, nggak pindah-pindah juga ini. Jadi kita punya iman, kita menikmati nikmat tadi. Hanya orang yang beriman yang bisa menikmati seperti ini. Maka disebutkan Allah cukupkan nikmatnya Allah sudah cukupkan. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan juga Allah sudah ridha Islam itu sebagai agama. Ridha Allah, senang Allah. Ya ini, makan nikmat. Sehingga alhamdulillah, kalau kita sudah punya alat untuk menikmati seperti ini, apapun yang kita lakukan apabila karena Allah, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan semuanya akan terasa nikmat semuanya. Maka dari itu apa yang disebutkan dengan nikmat, ujungnya ini. Berarti apa itu nikmat itu? Pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman. Karena dengan imannya tadi dapat menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Apapun yang terjadi tadi itu, sakit katanya nikmat. Kenapa? Ternyata apa? Dengan sakit itu ternyata ada manfaatnya. Bisa jadi diampuni dosanya, diberikan pahala, atau mungkin bisa jadi untuk meningkatkan Allah keimanannya. Seperti Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub yang sakitnya lama itu. Untuk apa? Allah ingin tingkatkan keimanannya. Ini luar biasa. Sehingga kalau kita ini hidup ini merasa semuanya ya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mengisi kehidupan kita ini ya dengan apa? Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhi hidup kita dengan syukur. Karena dengan kita syukur, Allah janjikan kembali, la azidannakum. Allah akan tambah nikmat itu. Aku akan tambah la azidannakum, pakai taukid itu, nonnya non taukid. Biar kita itu semangat benar-benar. Allah benar-benar akan tambah nikmat itu. Maka dari itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memenuhi kehidupan kita itu dengan apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahin nikmat kita. Tambah nikmat kita, tambah nikmat kita, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Maka dengan kita senantiasa bersyukur menjadi kunci agar kita meraih keberuntungan atau kesuksesan. Mudah-mudahan satu ayat yang kita bahas ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus nikmat itu ditambah oleh Allah sehingga hidup kita ini menjadi hidup yang berkat, naik daripada nikmat menjadi hidup yang berkat, terus menerus ditambahnya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya mohon maaf, kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.